Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat beserta Bapak Ibu dan keluarga yang ada di rumah. Pertama kali kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi adik-adik semuanya dalam kompetisi ISLO 2021 yang telah diselenggarakan pada tanggal 19 Desember tahun 2021. Selanjutnya pada kesempatan ini akan kami sampaikan pembahasan soal kompetisi mapel IPA Biologi kelas 5 SD. Silakan menyaksikan dan memperhatikan. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, tulang pada manusia mengandung senyawa A. Kalsium, B. Kalium, C. Magnesium, D. Zat besi. Oke, kira-kira ada yang bisa menjawab? Nah, adik-adik di sini ya, ini adalah gambar perkembangan tulang, ya, perkembangan tulang, ya, dari tulang rawan menjadi tulang sejati, ya, dari tulang rawan menjadi tulang sejati, ya. Di sini adalah kami kasih contoh perkembangan tulang pada saat bayi berada dalam kandungan atau dalam masa janin seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa tulang-tulang ini mengalami perkembangan, ya, perkembangan dari tulang rawan menjadi tulang sejati dan mengalami yang namanya kalsifikasi. Apa sih itu kalsifikasi? Kalsifikasi merupakan kematangan tulang, ya, kematangan tulang. Di mana kalsifikasi ini merupakan pengendapan mineral terutama kalsium dan fosfor ke dalam matriks organik tulang. Jadi, tulang pada manusia akan mengandung senyawa, mengandung senyawa kalsium. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Tumbuhan manakah yang menghasilkan embrio pada saat terjadi fertilisasi? A. Mangga, B. Padi, C. Rumput, D. Melinjo. Oke, kita lihat ya. Di sini ada proses fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah pembuahan. Ya, fertilisasi adalah pembuahan, di mana fertilisasi pada tanaman itu dibagi menjadi dua, yaitu pembuahan tunggal atau fertilisasi tunggal dan pembuahan ganda atau fertilisasi ganda. Ya, jadi fertilisasi nama lainnya adalah pembuahan. Pembuahan tunggal, proses pembuahan yang terjadi hanya sekali, yaitu satu sel spermatozoid membuahi ovum, menghasilkan dan akan berkembang menjadi embrio. Pembuahan tunggal terjadi pada gimnosperme. Selanjutnya ada yang disebut dengan pembuahan ganda. Pembuahan ganda adalah proses pembuahan yang terjadi dua kali, adik-adik, di mana yang pertama akan menghasilkan zigot sebagai calon individu baru dan yang kedua akan menghasilkan endosperm. Pembuahan ganda terjadi pada angiosperme. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu ya, 4 tanaman ini termasuk kelompok yang mana? Gimnosperme atau angiosperme. Gimnosperme merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan angiosperme ini merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Jadi mari kita coba kelompokkan ya. Kita kelompokkan dulu dari 4 tanaman ini. Untuk yang pertama, mangga. Mangga termasuk pada kelompok angiosperme. Ya, mangga termasuk kelompok angiosperme.
Yang kedua, padi. Padi juga sama. Padi adalah angiospermae. Yang ketiga, rumput. Rumput itu ternyata juga sama. Angiospermae. Dan yang terakhir adalah melinjo. Melinjo ini merupakan kelompok Gymnospermae. Jadi dari 4 ini, ya, dari 4 contoh tanaman ini, yang hanya menghasilkan embrio adalah tanaman kelompok Gymnospermae. Yaitu jawabannya yang D, melinjo, ya, melinjo. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam usus besar manusia terdapat bakteri E. coli yang berperan untuk bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini bakteri apa sih adik-adik? Ya, bakteri E. coli ini bakteri yang biasanya terdapat pada usus besar manusia, ya. Ya, ini gambarnya nih. Ya. Jadi ini gambar dari usus besar manusia. Ya, kalau nanti misalkan diteliti di dalamnya ada bakteri-bakteri E. coli yang dalam jumlah yang cukup, ya, seperti itu. Apa peran bakterinya? Ternyata fungsi bakteri E. coli yang berada di dalam usus itu yang pertama menekan pertumbuhan bakteri jahat. Jadi bakteri itu ada yang baik, ada yang jahat. Bakteri jahat itu biasanya akan bakteri jahat itu biasanya akan menyebabkan penyakit pada pencernaan manusia. Yang kedua, bakteri E. coli ini membantu dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan. Dan yang ketiga, membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan tersebut. Jadi dari 4 pilihan jawaban A, B, C, D, kira-kira mana yang paling tepat? Ya, mana yang paling tepat? Kalau yang A salah, ya, membantu perkembangbiakan bakteri lain, ya, salah ya ini. Yang kedua, mencegah, bukan mencegah tapi malah membantu, ya. Nah, yang C, menghasilkan vitamin K. Oh, ternyata jawabannya adalah yang C, betul, ya, karena sesuai dengan fungsi bakteri E. coli. Kalau yang D, menyebabkan penyakit diare, ya, ini juga kurang tepat, ya, seperti itu. Jadi bakteri E. coli hanya menyebabkan penyakit diare kalau jumlahnya terlalu besar, jumlahnya terlalu banyak di dalam usus besar manusia. Itu nanti akan menyebabkan diare. Oke, selanjutnya adik-adik kita lanjut ke berikutnya. Organisme manakah yang menduduki trofik 1 jaring-jaring makanan di hutan? Nah, kira-kira yang mana ya? A. Ular, B. Kelinci, C. Elang, D. alang-alang. Untuk menjawab ini, kita coba lihat dulu, ya. Ada yang disebut dengan piramida makanan, ya. Ya, ini merupakan gambar dari piramida makanan. Ya. Ini gambar dari piramida makanan. Jadi kalau jaring-jaring makanan dibentuk dalam piramida sehingga disebut dengan piramida makanan. Di sini terlihat adik-adik, ya, dimulai dari dasar ada yang disebut dengan produsen. Ya, produsen. Di sini ada gambar rumput, ada gambar pohon, ya, seperti itu. Dan produsen ini masuk ke tropik 1. Atasnya, ya, produsen ini akan dimakan oleh konsumen, kan, kalau di jaring-jaring makanan. Nah, disebut dengan konsumen 1. Konsumen 1 ini menduduki trofik kedua. Ya, contohnya siapa? Konsumen 1 itu tikus, belalang, ya, dan lain sebagainya. Konsumen 2, ya, konsumen 2 ini menduduki trofik ketiga, ya. Konsumen 2 menduduki trofik ketiga, ya. Jadi nanti konsumen 1 akan dimakan oleh konsumen 2. Dan konsumen yang terakhir biasa disebut dengan konsumen puncak. Ya, konsumen puncak ini akan memangsa atau memakan konsumen 2. Konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3 atau konsumen puncak. Dan konsumen puncak itu
menduduki tropik keempat. Jadi kira-kira dari A sampai D, kira-kira yang mana? Yuk kita coba bahas satu persatu. Ular, ya, ular kalau di sini kemungkinan bisa menduduki tropik keempat ya di situ ya, tropik keempat. Kalau kelinci, ya kelinci ini dia merupakan herbivora ya, berarti biasanya dia masuk ke konsumen satu, ya konsumen satu, berarti dia masuk ke tropik kedua. Elang ini sama dengan ular, ini bisa menduduki tropik keempat. Dan terakhir adalah alang-alang. Alang-alang karena dia merupakan produsen, maka dia bisa menduduki tropik pertama. Jadi jawabannya adalah alang-alang. Oke, tetap semangat ya adik-adik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang merupakan gangguan yang terjadi pada sistem sirkulasi terdapat pada nomor kecuali. Nah, kita lihat dulu apa sih sistem sirkulasi? Ya, sistem sirkulasi nama lainnya adalah sistem peredaran darah. Nah, peredaran darah. Jadi dari 6 pilihan ini kita coba cek mana yang berhubungan dengan peredaran darah. Varises. Oke, varises ini berhubungan dengan peredaran darah ya. Ini berada di pembuluh kaki ya, pembuluh darah pada kaki. Ya, pembuluh darah pada kaki. Berarti nomor 1 betul ya. Nomor 1 betul. Yang kedua pleuritis. Pleuritis ini menyerang selaput paru-paru. Nah, berarti nomor 2 salah. Nomor 3 stroke. Stroke ini menyerang pada saraf manusia. Ini juga salah. Miopi. Miopi menyerang pada indera penglihatan. Ya, penglihatan biasa disebut dengan rabun jauh. Betul ya. Ya, nomor 4 juga salah ya, Dik ya. Nomor 4 salah. Terus kemudian mah. Mah ini dia menyerang pada sistem pencernaan manusia ya, pada pencernaan manusia ya, biasanya ditemukan pada organ lambung. Anemia ini biasanya disebut dengan gejala kekurangan darah atau biasa disebut kekurangan darah di eritrosit atau di hemoglobin ya. Oke, ya. Jadi di sini nomor 2, 3, 4 dan 5 salah ya, Dik ya. 2, 3, 4 dan 5 salah ya di sini. Kita coba lihat, yuk kita cocokkan di optionnya. Oh, ini ada nomor 1, berarti yang A salah ya. Yang A salah. 2, 4, 5. Oke, ini kemungkinan betul. 1 juga ini masih salah, berarti yang C juga salah. D, 6. Oh, 6 masih ada, salah. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu ya. Jadi sistem sirkulasi itu berhubungan dengan peredaran darah. Kita lanjutkan adik-adik soal berikutnya. Pernyataan yang benar mengenai bentuk kaki yang dimiliki oleh unggas dan fungsinya. Wah, kira-kira ini kaki apa ya? Nah, kita sebelum menjawab ya, kita coba perhatikan dulu ini. Ada gambar pembahasan. Ada beberapa tipe kaki ya, tipe kaki seperti itu. Ada yang pertama swimming ya. Dia biasanya digunakan untuk
berenang, ya berenang. Ini contohnya misalkan bebek, ya seperti itu ya. Ada selamutnya seperti itu. Terus kemudian ada juga yang mirip dengan bebek, bisa digunakan untuk swimming, swimming berenang dan walking berjalan. Ya, walking berjalan. Ya, ini sama-sama memiliki selaput, tapi ya sama-sama memiliki selaput, tetapi selaputnya akan lebih kecil ya dibanding dengan yang swimming. Ada juga yang tipe walking, berjalan. Nah, ini contohnya ini kakinya ayam nih, seperti ini ya, seperti itu. Ada yang tipenya perching. Perching itu bertengger adik-adik ya, bertengger. Ya, kalau ini misalkan burung kutilang ya, seperti itu. Ya, itu bertengger biasanya. Terus kemudian burung lovebird, nah ini perching. Terus ada juga seizing prey, dia fungsinya untuk mencengkram mangsa. Nah ini contohnya burung karnivora, elang ya seperti itu. Dan yang terakhir climbing, climbing itu untuk memanjat. Kira-kira mana yang mirip dengan gambar, ya, gambar soal? Ternyata yang mirip gambar soal adalah yang climbing ya, climbing ya. Climbing ini contoh burungnya adalah drilling holes. Dia fungsinya untuk melubangi. Burung yang melubangi itu adalah burung pelato. Iya, betul sekali adik-adik. Oke. Oke, ada yang cerdas, kita lanjutkan ya. Semangat ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jenis hewan berikut yang dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok yang sama, yaitu yang mana kira-kira? Wah, ini ada kepiting, ada kerang, ada udang, ada gurita. Ya, ada kepiting, ada kerang, ada udang, dan ada gurita. Yuk kita coba lihat yuk. Ya, satu kelompok mana sih yang sama? Nah, ada deh semuanya ya. Dari hewan-hewan tersebut ternyata dibagi menjadi dua kelompok adik-adik. Ada yang disebut dengan kelompok moluska, ada yang disebut dengan kelompok arthropoda. Kelompok moluska, ya kelompok moluska ini merupakan kelompok hewan. Ya, moluska adalah hewan yang memiliki tubuh lunak. Ya, tubuhnya lunak adik-adik. Ya, jadi empuk ya seperti itu kayak daging. Tetapi kalau yang arthropoda, ya arthropoda ini merupakan hewan yang tubuhnya beruas-ruas, betul ya, beruas-ruas. Yuk dari beberapa gambar ini mana yang satu kelompok? Oh ternyata di sini ada dek, kepiting sama udang itu satu kelompok, yaitu arthropoda. Dan satu lagi di sini ada kerang, ya kerang sama gurita ternyata satu kelompok, yaitu moluska. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjutkan adik-adik. Berdasarkan tabel di bawah ini, manakah pernyataan yang benar? Ya, ada 4 hewan dibagi menjadi 2 kelompok. Dia memiliki telur yang bercangkang dan tipe pembuahannya. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Kalau telur ya, pasti familiar ya. Apakah telur nyamuk ini memiliki cangkang? Tidak ya, berarti ini salah. Terus kemudian kata, apakah kata juga memiliki cangkang? Tidak ada. Oke, berarti ini betul. Penyu, penyu memiliki cangkang? Iya, betul. Buaya, buaya memiliki cangkang? Di sini tidak memiliki cangkang ya, berarti salah. Oke, ini yang lapisan telur sudah terjawab ya, berarti kemungkinan jawabannya B atau C. Sekarang kita coba cek pembuahannya. Ada 2 tipe pembuahan, eksternal atau internal. Nah, ini Dik. Ya, ini merupakan teori fertilisasi eksternal dan internal. Kalau eksternal itu terjadi di luar tubuh hewan. Kalau internal itu di dalam tubuh induk. Ya, induk betinanya ya, Dik ya di sini. Ya, internal itu berada di tubuh induk betina. Ya, jadi dari B sama C kira-kira yang betul yang mana? Nah,
ya ternyata yang C, ya karena contoh ventilisasi eksternal di sini adalah Pisces dan amfibi. Kalau internal contohnya adalah aves, reptil dan mamalia. Jadi karena kata ini merupakan kelompok dari amfibi, ya kelompok dari amfibi, maka pembuahannya harusnya eksternal. Penyu ini merupakan kelompok dari reptil, maka dia pembuahannya adalah internal. Oke, kalau nyamuk salah ya. Nyamuk pembuahannya betul. Nah, ini salah nih, eksternal. Buaya harusnya internal. Oke. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang C. Oke, kita lanjutkan adik-adik berikutnya. Nah, masih pengelompokan hewan nih. Pengelompokan hewan yang paling tepat ditunjukkan oleh nomor berapa kira-kira? Ada kadal, salamander, platypus, penguin, beruang, parimanta. Nah, di sini ada dua pengelompokan ya. Ada yang mampu mempertahankan suhu tubuh, ada yang tidak mampu. Oke, ya. Jadi di sini kalau organisme atau hewan yang mampu mempertahankan suhu tubuh biasa disebut dengan homoitherum atau hewan berdarah panas. Nah, ini dia mampu ya, mampu mempertahankan suhu tubuh. Mempertahankan suhu tubuh. Nah, lawannya homoitherum adalah poikilotherum atau hewan yang memiliki darah dingin. Ya, darah dingin ini dia tidak mampu mempertahankan suhu tubuh. Ya, suhu tubuh. Nah, selanjutnya di sini Dik contohnya hewan yang berdarah dingin. Ada ikan, ada katak, ada ular, ya, buaya. Ya, jadi kalau hewan yang berdarah dingin di sini, ya, hewan yang berdarah dingin di sini ini adalah hewan-hewan Pisces, reptil, dan amfibi. Yang berdarah panas hanya dua, ya, hanya aves dan mamalia. Yuk, jadi kita kelompokkan dulu yuk. Kadal termasuk reptil, berarti dia berdarah dingin, ya, dia berdarah dingin. Salamander masuk ke reptil, berarti dia berdarah dingin juga. Platypus ingat-ingat, platypus adalah mamalia. Nah, mamalia yang bertelur ya, dia berarti berdarah panas. Penguin itu ya binatang lucu ya. Ini adalah aves, masuk ke burung. Berarti dia berdarah panas. Beruang jelas, beruang ini adalah kelompok dari mamalia. Dia juga berdarah panas. Parimanta itu ikan ya, dia kelompoknya sama kayak hiu. Berarti dia Pisces. Ya, Pisces itu berdarah dingin. Nah, yuk kita sekarang jawab A, B, C atau D. Yang 1, 2, 3 mampu mempertahankan tubuh. Salah ya. Ya, ini salah. Ya, nomor 1 dan 2 tidak mampu. Nomor yang B, 2, 3, 4. 2, 3, 4 tidak mampu mempertahankan tubuh. 2, 3, 4. Salamander, platypus, penguin. Nah, nomor 2 ini salah ya. 2 ini salah. Oke. Terus yang C, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Oh, ini betul nih, betul. Yang D, 4, 5, 6. Tidak mampu. 4,
5, 6. Nah, kalau yang 6 ya yang mampu yang ini ya. Nah, ini mampu nih. Ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jamur tidak dapat dimasukkan dalam kelompok tumbuhan karena jamur tidak memiliki ciri tumbuhan. Kira-kira apa ya ciri tumbuhan yang tidak dimiliki oleh jamur? Kita coba lihat gambar di bawah ini. Ya, ciri-ciri jamur secara umum yang perlu diketahui adik-adik, jamur ini ada 3 ciri yang perlu diketahui. Dia tidak berklorofil, hidupnya di tempat yang lembab, dan berkembang biak dengan spora. Nah, tumbuhan ini ya salah satunya ya dia pasti memiliki yang namanya klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil itu zat hijau daun. Nah, apa fungsinya? Fungsi dari klorofil digunakan untuk fotosintesis. Fotosintesis adalah proses perubahan zat anorganik menjadi zat organik. Berarti jawabannya yang C. Oke, ya. Tetap semangat ya, tetap semangat kita belajar berikutnya. Salah satu kemampuan yang dimiliki hewan tersebut adalah hewan apa ya kira-kira ya? Oh, ini adalah hewan air ini. Ini adalah gurita. Ya, ini adalah gurita. Kira-kira kemampuan yang dimiliki hewan tersebut apa? Kita coba lihat ya. Apakah ekolokasi? Oh, bukan. Ekolokasi ini contoh dari hewannya adalah kelelawar. Ya. Dormansi. Dormansi ini bukan hewan ya. Dormansi ini biasanya ditemukan pada biji-biji tanaman. Ya, biji-biji tanaman. X disease. Oh, X disease ini seperti ganti kulit adik-adik ya. X disease ini seperti ganti kulit. Ya, contohnya ini capung nih ya, yang ganti kulit ya, ganti kulit. Dan terakhir kamuflase. Oh iya, ini buktinya adik-adik. Ya, jadi gurita mampu melakukan kamuflase ya, menyerupai dengan lingkungannya ya, mengubah tubuhnya menyerupai lingkungan. Ya, kelihatan ya adik-adik ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D ya. Yang A salah, B salah, C juga salah. Oke, mudah ya adik-adik ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pengukuran tekanan darah atau tensi manusia yang menunjukkan tekanan sistol berasal dari ruang jantung yang mana kira-kira? Wah, apa ya? Oke, kita lihat dulu. Mudah kok. Nah, ini ada gambar nih. Ada tekanan sistol, ada tekanan diastol. Tekanan sistol ini merupakan tekanan ketika jantung memompa darah. Ya, jantung memompa darah sehingga kelihatan ini adik-adik ya anak panah yang di dalam itu keluar. Nah, keluar. Terus kalau diastol ya ini jantung menerima darah. Ya ini terlihat ya. Terlihat anak panahnya masuk ke ruang jantung. Nah, kira-kira yang fungsinya memompa darah yang mana? Nah, ini ya. Ini merupakan bagian kiri. Kalau yang biru itu bagian kiri, kalau maaf yang merah itu bagian kiri, yang biru ini bagian yang kanan. Ya, karena fungsinya memompa, dia adalah ventricle. Nah, di sini ada 2 ya. Oke, Bapak sampaikan. Atrium itu nama lain dari serambi. Sedangkan ventricle nama lain dari bilik. Oke ya. Nanti dipelajari lagi adik-adik ya. Tetap semangat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, kelompok hewan berikut yang memiliki peredaran darah dengan pemisahan darah bersih dan kotor. Nah, ini
sudah Bapak siapkan gambarnya, adik-adik. Nah, ya. Jadi kalau pemisahan darah bersih dan kotor dengan sempurna, dia harus memiliki 4 ruang jantung. Ya, dia harus memiliki 4 ruang jantung yang sempurna. Oke. 4 ruang jantung sempurna biasanya dimiliki oleh mamalia ya dan aves ya, mamalia dan aves. Nah, yuk kita coba kelompokkan. Paus mamalia, hiu Pisces, berarti hiu salah. Kuda laut sama kuda nil, sama-sama kuda. Kuda laut itu apa? Kuda laut ini Pisces. Nah, berarti salah ya. Kuda nil mamalia. Lumba-lumba, pesut. Lumba-lumba mamalia, pesut. Oh, pesut ini ternyata dia adalah lumba-lumba air tawar. Ya, berarti ini betul. Buaya dan komodo dia adalah reptil. Jadi jawabannya yang D, seperti itu. Mudah ya adik-adik ya. Nah, oke, selanjutnya adik-adik. Sistem peredaran darah manusia, ini peredaran darah ganda yang terdiri dari besar dan kecil. Mana peredaran darah kecil yang benar? Peredaran darah kecil, ya, peredaran darah kecil ini peredaran darah yang berlangsung melalui jantung, ya, berlangsung melalui jantung, terus ke paru-paru, kembali ke jantung. Nah, mana kira-kira yang jantung, paru-paru, jantung? Oke, kita mulai yuk coba. Dari 2, 4, 7. 2, 4, 7, 6. Oh, ini salah ya. Nah, ini salah nih. Karena ini masuk ke tubuh. Yang B, 2, 4, 10, 5, 9, 1. 2, 4, 10, 5, 9, 1. Oh, ini kemungkinan benar. Tetapi hati-hati adik-adik. Ya, hati-hati. Ya, kita coba lihat dulu. Nomor 2 ini biasa disebut ya. Nomor 2 itu adalah serambi kanan. Nomor 4, maaf, nomor 2 itu adalah serambi kiri ya. Ya, oke Bapak ubah. Nomor 2 adalah serambi kiri. Nomor 4 adalah bilik kiri. Berarti nomor 1 adalah serambi kanan. Dan nomor 3 adalah bilik kanan. Nah, oke, berarti ini keliru ya. Harusnya dari bilik kiri ya, dari nomor 4 itu harusnya ke nomor 7. Berarti ini salah ya. Karena dari bilik kiri itu bukan balik ke paru-paru ya, tapi langsung ke seluruh tubuh. Yang C, 1, 3, 9, 5, 10, 2. Oh, ya, ini dari jantung, dari serambi kanan, masuk bilik kanan, ke paru-paru, kembali ke jantung. Wah, ini kemungkinan betul. Yang D, 3, 1, 9, 5, 10, 2. 3, 1. Wah, ini kebalik ya, Dek ya. Harusnya 1, 3. Oke. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang oke. Ini mohon maaf adik-adik. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, 1, 3, 9, 5, 10 dan 2. Oke, adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, bagian tanaman yang ditemukan di dalam rumahmu, ciri-ciri dari tumbuhan dikotil yang mana? Wah, ini ada 6 gambar ya. Kita coba lihat ya. Dari pembahasan dulu, perbedaan tanaman dikotil dan monokotil.
dikotil. Ini akarnya tunggang adik-adik. Ya, di sini akarnya tunggang. Ya, berarti untuk yang akar tunggang itu adalah yang nomor 6, bukan nomor 5 ya. Nah, terus kemudian batang dan akar kambium membesar. Oh, tidak ada batang di sini. Daun, tulang daunnya menyirip atau menjadi. Itu kelihatan itu. Gambar nomor 3. Bunganya kelipatan 4, 5 atau kelipatannya. Oke. Ya. Berarti ini yang nomor 1 ya. Itu. Jadi kira-kira jawabannya adalah 1, 3 dan 6. Oke, terima kasih adik-adik. Ya. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pernyataan yang benar tentang jamur tiram. Nah, jamur tiram itu jamur apa sih adik-adik? Nah, ini gambar jamur tiram adik-adik ya, biasanya digunakan untuk campuran bahan makanan ya. Berarti yang A salah satu jenis tumbuhan, salah ya. Karena jamur ini dia tidak punya klorofil. Ya, dia tidak punya klorofil. Nah, ini makanya warnanya putih. Jamur tiram mendapatkan makanan dari cahaya matahari. Salah ya? Oke, salah. Ya, tidak bisa mendapatkan makanan dari cahaya matahari karena dia tidak melakukan fotosintesis. Jamur tiram merupakan makhluk merugikan. Salah ya. Karena jamur tiram ini dapat digunakan untuk bahan makanan. Nah, berarti jawaban yang satu-satunya yang betul adalah yang D. Mendapat makanan dari sisa-sisa makhluk hidup atau biasa disebut dengan kelompok sporofit. Ya, jadi dia berkembang dengan spora. Organismenya namanya dekomposer. Nah, atau pengurai ya, biasa disebut dengan pengurai ya. Oke, atau pengurai. Seperti itu. Oke, lanjut adik-adik, kita ke soal berikutnya. Pernyataan manakah yang benar mengenai pertumbuhan pada manusia? Oke, pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan merupakan perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor internal dan eksternal. Oke, jadi kita coba lihat yang A. Ukuran pupil. Wah, ini masuk ke kelompok iritabilita atau peka terhadap rangsang. Terus dua anak kembar yang lahir dari ibunya ini adalah berkembang biak ya. Berkembang biak atau biasa disebut dengan reproduksi. Anak yang merangkak kemudian berjalan dan selanjutnya berlari. Ya, ini dia bergerak. Nah, berarti satu-satunya adalah yang D ya, pergantian gigi susu menjadi gigi tetap. Ya, ini pertumbuhan jadi giginya tumbuh ya semakin banyak ya begitu. Jadi gigi dewasa, jumlah gigi dewasa, ingat-ingat ya, jumlah gigi dewasa itu berjumlah kira-kira berapa? 32 buah. Ya, 32 buah. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Tetap semangat adik-adik ke soal berikutnya. Wah, ini bahan makanan nih. Bahan makanan berikut yang bertugas sebagai pembangun tubuh yang mana ya kira-kira ya? Jadi zat makanan atau bahan makanan, nah ini kita bagi menjadi 3 adik-adik. Ada zat tenaga yang digunakan untuk menghasilkan tenaga, ada yang digunakan sebagai zat mengatur metabolisme tubuh.
Ya, ada juga yang disebut dengan zat pembangun. Nah, ini zat pembangun. Di sini zat pembangun yang kelihatan di sini adalah ini ada telur, ada ayam. Berarti sudah jelas ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini langsung ada jawabannya. Keluarnya sel telur dari indung ovum yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim biasa disebut dengan menstruasi. Ya, menstruasi ini terjadi pada wanita ya, wanita yang telah dewasa. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Salah satu penyebab orang menjadi mabuk laut dengan struktur yang menjaga keseimbangan tubuh di dalam telinga. Ya, kira-kira yang mana ya? Ini ada beberapa bagian di organ telinga kita, ada 4. Mana yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh? Nah, ini gambar telinga nih, adik-adik. Ya, kalau gendang telinga ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menangkap getaran suara. Nah, getaran suara. Kalau rongga telinga atau saluran telinga ini biasanya digunakan untuk menyalurkan ya, menyalurkan getaran suara. Terus kalau saluran Eustachius, nah ini lihat nih saluran Eustachius ya. Saluran Eustachius, nah ini dia biasanya menghubungkan antara telinga, terus kemudian rongga hidung, dan satu lagi adalah tenggorokan. Nah, jadi satu-satunya jawaban yang kemungkinan yang tepat adalah yang D. Nah, itu. Jadi rumah siput atau kohlea fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh di dalam telinga. Oke, terima kasih adik-adik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ekspirasi pada manusia terjadi jika bagian X mengalami. Nah, ekspirasi ini apa sih? Ya, ekspirasi adalah proses menghembuskan nafas. Ya, proses menghembuskan nafas. Jadi di sini udara keluar dari paru-paru ya, atau dari tubuh manusia. Nah, kira-kira yang X ini apa sih? Yang X itu adalah tulang dada. Nah, ini adalah tulang dada. Kalau tulang rusuk itu yang ini, Dik. Nah, ini tulang rusuk. Nah, ini tulang rusuk. Berarti jawabannya kemungkinan antara ya, kalau yang A salah, yang C salah ya. Di antara yang B atau yang D. Jadi kalau kita bernafas, kita menghembuskan nafas, maka tulang dada itu pasti akan turun dan tekanan udara akan bertambah. Makanya disebut dengan ekspirasi. Kalau yang ini, yang D, ini biasa disebut dengan inspirasi. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan adik-adik ke soal berikutnya. Di antara gas berikut yang tidak bisa diikat langsung oleh eritrosit. Eritrosit ini biasa disebut dengan sel darah merah. Sel darah merah ini fungsinya untuk mengikat gas yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini DO ternyata di sini eritrosit ini sel darah merah ini bisa mengikat oksigen dan CO2 ya. Berarti ini bisa diikat
Ya, bisa diikat. Nah, tinggal ada dua, C atau D. Yang tidak bisa diikat langsung oleh eritrosit. Nah, ini adalah yang C. Betul. Ini adalah gas nitrogen. Ya, gas nitrogen. Ini tidak bisa diikat oleh manusia. Bagaimana dengan gas CO? CO ini karbon monooksida. Ini akan menyebabkan nafas menjadi sesak, ya, atau sesak nafas. Ya, sesak nafas. Ini biasanya kalau tidak ada O2. Nah, jadi kalau tidak ada O2, hemoglobin akan lebih mengikat CO, ya, sehingga nafas menjadi sesak. Nah, begitu. Lanjut ke soal berikutnya. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar 1, 2, 3 secara berurutan. Kita coba lihat. Gambar 1 ini ada punuk unta. Punuk unta itu fungsinya, ya, isinya itu lemak, ya adik-adik, ya. Isinya lemak yang bisa digunakan untuk diubah menjadi cadangan air. Ya, cadangan air, karena di gurun itu kan panas sekali ya, Dik, ya. Nah, ini untuk menghemat air, dia bisa mengubah lemak menjadi cadangan air. Ya, ini merupakan proses adaptasi ya, Adik-adik. Nah, ini merupakan proses adaptasi. Biasa disebut dengan adaptasi fisiologi. Selanjutnya, nah, kalau yang nomor 2 ini dari kecil menjadi besar, ya, akhirnya dia memiliki bunga dan bunganya mekar. Ya, biasanya ini adalah tumbuh, ya, tumbuh dan berkembang, ya, tumbuh dan berkembang. Dan yang nomor 3, nah, nomor 3 ini ketika ini daun putri malu, ya. Daun putri malu yang disentuh dia akan mengatup, ya. Daun putri malu yang disentuh akan mengatup atau akan menutup daunnya. Menutup daunnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, mudah ya kalau yang ini, ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini adalah soal yang terakhir tadi. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti pembahasan materi soal-soal kompetisi mata pelajaran IPA Biologi kelas 5 SD. Kami dari Panitia PPSM berterima kasih atas partisipasinya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga semakin berprestasi di setiap kompetisinya. Kami tunggu adik-adik partisipasi kembali pada kompetisi ISLO tahun 2022. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.